أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga anak zuriat senantiasa meridai, merahmati, mencintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanlah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahlul bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita. Allah jadikanlah syafaat mereka itu untuk kita sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Adalah Syekh Abdul Hasan Ali Asyazili bin Abdullah, lahir di kota Maroko tahun 593 Hijriah atau 1197 Masehi di desa Gamarah dekat kota Sabatah. Beliau wafat di bulan Zulqa'dah tahun 606 dimakamkan di Sahara Aizab Humaisar. Umur beliau 63 tahun. Adalah nasab beliau Abdul Hasan Ali Asyazili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusha bin Wirid bin Batal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Idris bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Hasan Musanna bin Sayyidina Hasan cucu Rasulullah binti Fatimah bin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Sayyidina Abdul Hasan Asyazili adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan, keturunan yang ke-21. Kemudian adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, lahir malam Kamis 5 Safar tahun 1044 Hijriah di pinggiran kota Tarim yang bernama Syubair Hadral Maut, Yaman. Beliau wafat pada malam Selasa 7 Zulqa'dah tahun 1132, dimakamkan di Zambal. Umur beliau 88 tahun. Adapun nasab beliau adalah Abdullah Al-Haddad bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alawi Ammul Faqih Al-Muqaddam bin Muhammad Sahibul Murtad bin Ali Khalaq Ghasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah atau Ubaidullah.
bin Ahmad Muhajiri ilallah, bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi bin Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husin bin Fatimah Zahra bin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Husin. Semoga Allah jadikanlah kita sekeluarga termasuk yang mencintai kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapakah ahli bait Nabi? Ahli bait Nabi itu yang pertama adalah seluruh istri Nabi. Kemudian yang kedua adalah seluruh anak-anak Nabi. Yang ketiga ya kan adalah cucu Nabi sampai hari kiamat. Nah, adapun cucu Nabi yang sekarang yang ada itu dua aja lagi dari keturunan Sayyidina Hasan disebut Al-Hasani dan keturunan Sayyidina Husin disebut Al-Husaini. Termasuk juga ahli bait Nabi yaitu acil Nabi, paman Nabi yang beriman. Nah itu kepada Nabi wajib kita mencintai, kepada ahli bait Nabi pun juga wajib mencintai. Kada benar kita mencintai Nabi, ahli bait Nabi dimusuhi, jangan dibenci. Apa bahayanya apabila kita memusuhi, membenci kepada ahli bait Nabi? Ya kan, terutama ahli bait Nabi ini yang ada itu adalah keturunan Rasulullah. Kalau yang di daerah kita Indonesia, Malaysia, ya kan, Hadramaut ini adalah keturunan Sayyidina Husin. Kalau keturunan Sayyidina Hasan ini yang terbanyak ini di daerah Maroko. Jadi kita ya kan ada kalau nang beredar di HP di media sosial tuh beredar Kiai Imat kah? Nah ya kan kada percaya meniadakan keturunan ya kan Habib nang di Indonesia ini nang di Hadramaut itu bukan keturunan Rasulullah. Ya kan? Kedopat kita itu. Kenapa? Karena setiap masa, setiap zaman nasab keturunan Nabi dari Sayyidina Husin ini terpelihara aja. Dan mufakat sudah guru-guru kita, ya kan, Mang Habib ini itu memang dari keturunan Sayyidina Husin, tersambung sampai kepada Rasulullah. Ada putus, ya kan, ada putus. Termasuk yang ada percaya lawan Habib ini keturunan Rasulullah itu Wahabi, ya kan? Wahabi ada percaya jualnya tak? Termasuk Kiai Imat itu, nah Kiai juga kan bergelar. Ya kan kita umpat guru-guru kita, guru sekumpul. Ada meniadakan Sidin Habib, bahkan Sidin bisi abah angkat Habib. Ya kan
sidin hak guru sekumpul menggaduh anak angkat Habib Ahmad hanya kalau meninggal, ada kalau beritanya itu mulai lagi halus, itu mulai lagi bayi di haraku guru sekumpul. Nah bahkan Datu Palampayan pun juga keturunan Sayyidina Husin, ya kan, daripada Al-Aidarus. Nah maka bahaya kita bila memusuhi Ahlul Bait Nabi ini. Apa bahayanya? Yang pertama adalah memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi anak zuriat Nabi, keluarga Nabi, hukumnya memusuhi Nabi. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istausu bi ahli baiti khairan fa inni ukhasimukum indahum ghadan wa man akunu khasmuhu akhsamuhu Allah Ta'ala wa man akhsamahu Allah Ta'ala adkhalahun nar. Aku berpesanlah kepada kalian dengan ahli baitku dengan berbuat baik, maka sesungguhnya aku akan memusuhi kalian nanti di hari kiamat. Siapa yang memusuhi ahli baitku, siapa yang adalah aku memusuhinya, maka Allah lah yang memusuhinya. Dan siapa yang Allah memusuhinya, maka Allah siapkan api neraka tempatnya. Yang kedua, siapa memusuhi Ahlul Bait Nabi, maka dia menyakiti Nabi. Kita sakiti ini bagian Habib ini, nah bagian syarifah, ya kan? Itu Nabi yang tersakiti. Abu Lahab memusuhi Nabi, mati di dalam keadaan memusuhi Nabi, sampai-sampai Allah menurunkan ayat Al-Lahab tabbat yada Abi Lahab, celakalah Abi Lahab. Jadi Abu Lahab ini bisi anak beriman, Ikrimah bin Abu Lahab beriman, ya kan? Kemudian ada lagi seorang perempuan beriman juga lawan Nabi. Lalu anak Abu Lahab perempuan umpat juga hijrah ke Madinah, beriman lawan Nabi, hijrah ke Madinah. Ternyata sahabat-sahabat Nabi yang lain menyindir lawan putri Abu Lahab ini. Bahwa anak Abu Lahab nih, ya kan? Rupanya ada marah kalau lalu menyinggung anak, menyala-nyala kenapa di dalam ayat itu, hammalatal hatab fi jihdiha hablu mim masad tabbat yada abi lahabi wa tab. Apalagi ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran. Nah, selagi akan bernyala api neraka kepada Abu Lahab itu. Jadi si orang nih kada ketujuh lawan putri Abu Lahab, lalu menyinggung anak si Abu Lahab yang menyala-nyala nih api neraka kepadanya. Nah, ya kan? Lalu putri Abu Lahab ini, ya walaupun Abu Lahab kafir, tapi kan tetap abah kolot kan? Kada nyaman juga hati.
Lalu mengadu lawan Rasulullah, ya Rasulullah, orang lain menyindir-nyindir ulun anak si Abu Lahab nang bernyala-nyala api neraka. Ya, maka Nabi mendengar itu naik sidin ke atas mimbar. Lalu beliau bersabda, ma balu aqwamun yu'zuni fi nasabi wa zirahmi ala wa man azani nasabi wa zirahmi faqad azani wa man azani faqad azallah. Ada apa dengan beberapa orang yang mereka itu menyakiti nasabku, menyakiti keluargaku? Perhatian, siapa yang menyakiti nasabku dan keluargaku, maka dia menyakiti aku. Siapa menyakiti Allah, maka sesungguhnya dia menyakiti Allah. Ya kan, Maha Suci Allah Ta'ala dapat disakiti. Ini gambaran artinya durhakanya nih. Allah Ta'ala kan bisa kok disakiti. Bila menyakiti Nabi adalah menyakiti Allah. Termasuk ujar Wahabi. Wahabi ini ditanya di mana abah Nabi, di mana mama Nabi. Maka ujar Wahabi, abah Nabi di neraka. Ya kan? Mama Nabi di neraka. Mana ya Pak? Wahabi itu waninya lon mama Nabi, lon abah Nabi. Mama abah Nabi aja oleh Wahabi dimasukkan ke neraka. Itu lagi apa, sakit hatinya Nabi. Jadi kepada mereka ahli bait Nabi, para Habib dan Syarifah ini kita membesarkan, memuliakan, mencintai. Ya kan? Bagaimana misalkan Habibnya atau Syarifahnya bermaksiat, bermaksiatnya manusia biasa juga Bang, ya kan? Kalau minuman keras, misalkan sabu-sabu, Habib nih menyabu juga sidin. Ada sembahyang sidin. Darah dagingnya yang kita pandang, darah daging Rasulullah. Maka doakan, jangan disakiti, jangan dicaci maki. Didoakan, mau bisa menasihati, nasihati. Artinya pian bete ada pantas lah darah daging Rasulullah dibawa ke maksiat, ya kan? Punya doakan aja, ya mencaci maki. Yang ketiga, siapa menyakiti Nabi, ahli bait Nabi, maka dia adalah orang yang munafik. Orang yang munafik, ya kan? Menyatakan zahirnya Islam, tetapi dia pada hakikatnya munafik. Sabda Nabi SAW, man lam ya'rif atarati wa ansari bahwa li ahadi salasin, imma munafiqun wa imma liziniyatun wa imma li ghairi tuhrin. Sabda Nabi, siapa tidak mengenallah kehormatan keluargaku dan Ansar. Ansar itu sahabat Nabi yang menerima Nabi di Madinah. Kalau Muhajirin itu orang Makkah, orang datang hijrah. Ansar ini yang menerima Nabi dan sahabat. Maka dia di antara tiga. Yang pertama, ada kalanya dia orang munafik, orang yang kada menghormati ahli bait Nabi, dia munafik.
Yang kedua, atau dia adalah anak hasil zina, abah mamanya nikah kada sah, ya kan? Atau kada nikah lalu, ya kan? Kumpul kambing kan? Iyalah, kumpul kambing ya. Kumpul kebo. Atau yang ketiga, dia dikandung oleh ibunya atas ketiadaan suci. Artinya mamanya berhubungan nikah aja, cuma kada mandi wajib. Ya kan bahaya nih. Kalau Epian membuka HP, nah ya kan scroll, karena ada terdapat orang yang mencaci maki lawan Habib lalu melek ya, leknya tempat tuh, ya kan? Jadi bilanya apa yang ada nang anon itu, ya kan langsung dipindah di scroll, jangan dilek. Bila ada Habib berkisah-kisah karamat dipadahkannya khurafat, dongeng ya kan, mendongeng kada percaya karamat. Yang keempat, dihalau Allah orang yang menyakiti ahli bait Nabi ini bersama orang-orang Yahudi. Ayolah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas man abghadana ahlal bait hasyarallah yaumal qiyamah yahudiyan. Wahai manusia, siapa yang memarahi kami ahlil bait, maka menghalau oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dia termasuk orang Yahudi, bersama orang Yahudi. Ya kan, ahli baitin Nabi maksudnya ahli rumah Nabi, keluarga Nabi, termasuk dia anak cucu Nabi yang sampai sekarang itu ahli baitin Nabi ngarannya. Roma 4 Roma, kada percaya Roma. Ini taponi ahli bait aja ujar Roma, ahli bait itu ahli rumah. Iya. Itu bujur aja kata-katanya ahli bait itu ahli rumah, bujur aja ahli baitin Nabi. Tapi ahli baitin siapa? Ahli baitin Nabi, ahli rumah Nabi. Ahli rumah Nabi, istri Nabi, anak-anak Nabi, termasuk cucu-cucu Nabi sampai sekarang itu ahli baitin Nabi ngarannya. Yang kelima, diusir dari telaga Nabi. Diusir dari telaga Nabi. Itu sebelum, jadi di padang mahsyar ya kan? Di padang mahsyar sebelum bertitik itu ada telaga Nabi. Setiap Nabi itu ada jadi si telaga. Tetapi telaga Nabi lah yang paling luas. Maka siapa yang dia bisa meminum telaga Nabi ini, maka di padang mahsyar itu kada kehausan, kada kepanasan. Ya kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubghiduna wa la yahsuduna ahadun illa tidak anil minal haudi yaumal qiyamah bisiyatin minan nar.
tidaklah memarahi kami dan mendengki seseorang daripada kami ahli bait Nabi, kecuali ditolaklah dia daripada telaga dari hari kiamat nanti dengan cambuk dari api neraka, daripada api. Nang diharap syafaat Nabi, ya kan? Nang kita harap ini syafaat Nabi aja. Tetapi lawan ahli bait Nabi memusuhi, memarahi, dengki, mencaci maki, menghina. Ya kan, kita kada heran jopang lah. Jangan zaman kita wahini nah, mulai zaman bahari juga. Itu Sayyidina Hasan itu jelas banget kalau Sayyidina Hasan itu cucu Nabi, kalau jelas banget kalau itu mati diracun, ya kan? Nama racun siapa? Bini diopah, ada nang mau opahi, berjanji kena kurang sugih. Ika meracun nah Hasan. Kena bilanya mati, ikan aku kawini sugih, ya kan? Nyata cucu Nabi Sayyidina Husain itu jelas banget cucu Nabi. Oleh mereka dibunuh di Karbala. Ya kan, bahkan saking tragisnya umbah dibunuh itu kepala Sayyidina Husain dipanggal. Ya kan, jadi jasad Sayyidina Husain itu di Iran itu. Di Iran. Ya kan, di Irak. Kepala Sayyidina Husain itu di mana? Di Mesir. Di Mesir. Mana ya Pak? Itu jelas-jelas kok darah daging Nabi. Apalagi nang nawah ini benar aja, modal nasab benar aja, padahal ada jadi nasabnya nah bin itu ada aja sih kan. Lalu diputus karena percaya. Yang keenam, api neraka lah tempatnya. Sabda Nabi SAW, la yubghiduna ahlul bait ahadun illa adkhalahu nar. Tidaklah memarahi, membenci kepada kami ahli bait seseorang kecuali Allah masukkanlah dia ke neraka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sekeluarga termasuk yang mencintai kepada ahli bait Nabi. Yang kita baca manaqib ahli bait Nabi ini. Yang kita membaca manaqib itu seberatan Habib seberatan tak? Ahli bait Nabi seberatan, keturunan Nabi seberatan tak? Nah, semoga dengan barakah Rasulullah, dengan barakah seluruh ahli bait Nabi, wali-wali Allah anugerahkan kepada kita sekeluarga istiqamah senantiasa di dalam iman, Islam, ihsan, menjunjung segala perintah, menjauhi larangan. Allah anugerahkan keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan dunia akhirat berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.